warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menikmati video ini, lebih baik kalian bila like, subscribe, dan share kepada semua teman yang membutuhkan. Beberapa waktu yang lalu, kita membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentu masih ingat kalian ya? Oke. Kapan proklamasi Indonesia dilaksanakan? Tentu kalian masih ingat, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Nah, setelah itu Indonesia merdeka. Setelah itu menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tetapi rupanya setelah itu masih ada juga hambatan-hambatan untuk Indonesia yang merorong kewibawaan Indonesia. Sekutu datang di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Di sana datang, di sana datang, di sana juga datang. Yang akan Ibu bicarakan kali ini adalah tentang pertempuran Surabaya. Kalian tentu tahu dengan Tugu Pahlawan, bukan? Nah, seperti ini. Nah, oke, itu tempatnya di Surabaya. Begini kisahnya. Diawali pada tanggal 25 Oktober 1945. Nah, tentunya ini baru berapa bulan ya merdeka ya? Baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan merdeka. Agustus, September, Oktober ya. 25 Oktober 1945 sekutu mendarat di kota Surabaya. Mereka dipimpin oleh AWS Malabi. Jenderal mereka yang bernama AWS Malabi. Nah, di situ mereka sebenarnya awal mulanya disambut gembira oleh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena sekutu melucuti tentara Jepang yang selama ini mengganggu Indonesia. Nah, tetapi karena datangnya sekutu itu tidak sendiri, ini yang membuat kebencian rakyat Indonesia, rakyat Surabaya pada umumnya, pada khususnya. Nah, sekutu itu ternyata membonceng Nica. Ya, Nica itu siapa? Itu adalah pemerintah sivil Hindia Belanda, Netherlands Indian Civil Administration. Nah, itu isinya orang-orang Belanda yang ingin menguasai Indonesia kembali. Nah, ini yang menjadi tidak suka Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 28 Oktober 1945, rakyat Indonesia menggempur pos-pos pertahanan sekutu. Nah, di sini semuanya digempur ya. Pos-pos pertahanan sekutu semuanya digempur. Nah, Indonesia sangat tidak suka dengan perbuatan sekutu yang membonceng Nica. Apalagi mereka membebaskan tawanan-tawanan perang yang ditawan oleh Indonesia. Nah, itu dalam waktu 1 hari Indonesia dapat melumpuhkan sekutu. Sampai-sampai pemerintah Indonesia yang waktu itu sudah ada ya, pemerintah Indonesia sudah ada waktu itu, presidennya I.R. Soekarno menyerukan penghentikan tembak menembak yang disebut dengan gencatan senjata ya. Menyuruh menghentikan tembak menembak, tetapi sekutu tidak mengindahkan itu. Sekutu terus saja melancarkan serangan. Di lain pihak ada jenderal mereka ditemukan meninggal. Jenderal AWS Malabi ditemukan meninggal. Nah, ini sekutu menjadi bingung ya, menjadi bingung, menjadi murka, mencari-cari siapa yang membunuh AWS Malabi. Tahu kan Malabi? Nah, ini.
Malabi itu ditemukan meninggal, mencari-cari, mengusut-usut. Nah, sampai-sampai rakyat Indonesia diberi ultimatum oleh sekutu. Apa ultimatum? Ultimatum itu ancaman, ya. Nah, bunyinya begini. Seluruh pemimpin perang Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia yang bersenjata harus meletakkan senjata di tempat-tempat yang ditentukan sambil mengangkat tangan. Bagaimana kalian? Maukah? Nah, tentu saja tidak mau. Ya, arek-arek Surabaya tidak mau mengindahkan peringatan itu. Ultimatum itu berlaku sampai tanggal 10 November 1945 jam 6 pagi. Tetapi apa yang terjadi? Rakyat Indonesia, arek-arek Surabaya sama sekali tidak mengindahkan ultimatum itu. Bahkan ada pemuda yang bernama Bung Tomo ini terus saja membakar semangat arek-arek Surabaya, ya, melewati radio, melewati pidato-pidatonya, membakar semangat arek-arek Surabaya dengan berkata begini, kita tidak usah mengindahkan ultimatum sekutu, maju terus, pantang mundur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, serbu. Nah, akhirnya pada jam 6 pagi tanggal 10 November 1945 pecahlah perang antara Indonesia dengan sekutu. Nah, pecah perang, ya. Karena apa? Indonesia tidak mengindahkan peringatan itu. Masa mau disuruh mengangkat tangan sambil menyerahkan senjata? Padahal sekutu sudah memperingatkan apabila sampai jam 6 pagi tidak mengindahkan ultimatum tersebut, maka rakyat daerah Surabaya akan dikempur dari laut, darat, dan udara. Betul, pada saat itu akhirnya dari udara diam apa? Bom. Dari darat, dari laut, teng, berdatangan seperti itu. Rakyat Indonesia sama sekali tidak miris, sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Mereka terus bersemangat untuk mengusir sekutu dari wilayah Surabaya. Pertempuran ini sebenarnya tidak seimbang karena rakyat Surabaya bersenjatakan yang ala kadarnya, tetapi untuk sekutu bersenjata lengkap. Nah, berjatuhanlah korban perang dari pihak Indonesia, namun tidak menyurutkan semangat arek-arek Surabaya untuk terus memerdekakan Indonesia, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang sudah dicapai dengan sulit, dengan susah payah. Indonesia memerdekakan, memproklamasikan, tidak akan semudah itu untuk menyerahkan Indonesia kepada pihak lain. Nah, untuk memperingati perjuangan arek-arek Surabaya ini, pemerintah menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Nah, itulah sekelumit cerita tentang pertempuran Surabaya. Semoga kalian dapat mencerna dengan baik cerita tadi dan dapat mengilhami untuk perjuangan arek-arek Surabaya. Kalian sebagai generasi muda ingin mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka dari itu kalian sebagai pelajar harus belajar dengan giat. Meskipun masa pandemi seperti ini, kita tetap dapat belajar melalui belajar online. Tidak akan menyurutkan semangat kalian untuk
tetap mendapat pengetahuan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi lanjut wabarakatuh. lemu WhatsAppan cek paket